Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar kimia. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan massa molekul relatif atau massa atom relatif, ya, AR atau MR, dan menentukan kelimpahan isotop suatu unsur di alam itu bagaimana. Oke, yuk langsung aja kita perhatikan pembahasan soal berikut ini. Oke, soal yang pertama di sini, diketahui massa satu atom oksigen itu 2,7 kali 10 pangkat min 23. Nah, jika massa atom C-nya adalah 1,99 kali 10 pangkat min 23, maka massa atom relatif O-nya adalah berapa? Seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan formulasi yang sudah ada, ya, yaitu menggunakan formulasi seperti ini. ARX, oke, ya, ARX. Nah, ARX itu sama dengan massa atom, ya, atau rata-rata massa atom 1X, ya, dibagi 1/12 kali massa atom C12. Oke, di sini adalah formulasinya. Lalu kalau pada soal ini, ya kita langsung aja uh, kita bahas, ya. Ini adalah formulasinya. Nah, kalau dari soal sini yang ditanyakan adalah ARO. Nah, langsung kita hitung aja. Berarti di sini adalah ARO, ya. ARO sama dengan massa satu atom oksigen, berarti massa atom C, kan? Dibagi 1/12, C, O, ya. O 1/12 dikali massa satu atom C12. Nah, C12. Nah, langsung aja kita masukkan angkanya. Berarti ini sama dengan berapa? Nah, sama dengan massa satu atom O-nya itu adalah 2,7 kali 10 pangkat min 3. Kita tulis saja di sini. 2,7 kali 70, ya, sama aja 2,7 dikali 10 pangkat min 23 per 1/12 dikali berapa massa atau C-nya. Jadi massa atom C-nya itu adalah 1,99 kali 10 pangkat min 23. Kita masukkan aja di sini. 1,99 kali 10 pangkat min 23. Nah, ini kan bisa kita coret, ya. 10 pangkat min 23 kita coret. Kita hitung. Nah, dihitung di sini ternyata hasilnya itu adalah 16, ya. 16,283. Nah, dari sini kita dapat menentukan bahwa massa molekul atom relatifnya, ya, massa atom relatif O-nya, bukan massa molekul, ya, tapi massa atom relatif O-nya itu adalah 16,283. Oke, gampang, ya. Kemudian bagaimana cara menentukan MR seperti itu? Misalkan seperti ini, ya, ada soal seperti ini. Di sini gampang sekali. Hitunglah MR dari asam sulfat atau H2SO4 ketika ARH-nya itu sama dengan 1, S-nya sama dengan 32, dan O-nya sama dengan 16. Nah, yang perlu kalian pahami untuk mencari MR itu adalah gabungan seluruh semua atom AR-nya, ya. Kalau kita cari di sini untuk MR H2SO4, ya kan? Itu sama dengan sini hanya ada 2, berarti di sini 2 ARH ditambah S-nya cuma ada 1, berarti di sini langsung aja ditambah ARS. Kemudian O-nya di sini ada 4, berarti di sini 4 kali ARO. Nah, tinggal kita masukkan aja. Di sini 2 ARH itu sama dengan 1, berarti 2 kali 1 ditambah ARS. ARS di sini adalah 32. Kemudian 4 ARO. Nah, berarti di sini 4 dikali ARO-nya berapa? 16. Nah, tinggal kita sederhanakan, ya. Berarti di sini tinggal 2 ditambah 32, ya, ditambah
Nah, ini 4 kali 16 berapa? 64. Ya. Maka kalau kita jumlahkan semuanya, di sini sama dengan 98. Simple untuk menentukan massa molekul relatif atau MR dari suatu molekul. Kemudian bagaimana cara untuk menentukan kelimpahan? Ya, menentukan kelimpahan. Oke, kita langsung aja kita lihat soalnya. Ya, soalnya untuk kelimpahan. Nah, di sini di dalam tembaga ditemukan dua isotop yaitu Cu363 dan Cu65. Tentukan kelimpahan kedua isotop tersebut jika ArCu-nya sama dengan 63,5. Nah, kita gunakan formulasi seperti ini. Ya, formulasinya kita gunakan ini. Berarti di sini kita gunakan bahwa kelimpahannya, ya ini ArCu, ya. Ini ArCu. Nah, ArCu itu sama dengan kelimpahan ya persen Cu65 atau kelimpahan Cu65 ya dikalikan massa Cu6 ya 63 dulu lah karena ini 63 lah sama aja sih ya Cu63. Oke. Nah, ini kita kurung ya kan ditambah ya persen Cu65 ya kan dikalikan massa Cu65. Nah, kita kurung tutup. Oke. Ya, lalu kemudian baru dibagi 100 itu sebenarnya. Atau ini sebenarnya persen aja udah langsung ketemu sama dengan 100 seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kan kita belum tahu kelimpahannya masing-masing. Maka kita misalkan aja ya. Misalkan kelimpahannya untuk persen Cu63 itu sama dengan X. Berarti untuk persen Cu-nya 65 ya ini 63 ya 65 berarti sama dengan 100 min X. Oke, 100 min X ini adalah persennya. Kenapa kok ini 100 ya? Iya, total kelimpahannya dari keduanya kan 100% ya. Maka ini kalau di sini X berarti untuk Cu65-nya 100 min X. Nah, kalau udah tinggal kita masukkan aja ya, kita masukkan aja di sini. Ya, kita masukkan ArCu-nya di sini adalah 63,5. Di sini 63,5. Kemudian persen Cu63 di situ adalah X, ya kan? X persen gitu ya. X persen dikalikan massa Cu63-nya. Massa Cu63 berarti sini 63. 63. Gitu ya. Ditambah di sini persen Cu65-nya itu kan sama dengan, nah ini masih dalam kurung ya. 65-nya itu kan sama dengan berapa ini? Itu tuh berapa? 100 min X. Ya udah kita tulis aja dulu. Nah, ini berarti 100 min X dikali 65. Kan seperti itu. Nah, tinggal kita hitung. Ingat yang namanya persen itu ini masih dalam berkan ya. Persen itu kan sama dengan per 100 ya. Ya, tinggal kita uraikan aja. Berarti sini 63 per 5 sama dengan X kali 63 kan jadi 63X ya. Berarti sama dengan 63 per 100 gitu. Kemudian ditambah 63X-nya, X-nya tinggalan. Oke, kemudian ditambah di sini 65 kali 100 kan sama aja dengan 6.500 per 100 gitu ya. Oke, kemudian dikurangi 65X berarti 65X per 100. Oke, tinggal kita sederhanakan aja. Kita sederhanakan, yang ini kan bisa dicoret nih, ini bisa coret ya. Nah, berarti tinggal gini, 65 atau 63,5 itu sama dengan 63X min 65X, kita kumpulkan aja di sini ya, per 100. Ya kan? Kita kumpulkan nih yang ada X-nya. Per 100 ditambah 65. Nah, tinggal disederhanakan. Berarti ya kalau kita pindah ruaskan ya 65 ini kita ke sini kan sama aja dengan 63,5 min 65 sama dengan ini 63 min 65 kan sama dengan min 2X per 100. Iya enggak?
min 2x per 100. Oke. Berarti, nah kita pindah sebelah sini ya. Nah, kita pindah sebelahnya. Ini itu 1,5. Nah, berarti di sini adalah 1,5. 1,5 sama dengan ini minus ya. Min 2x per 100. Ini min kita rubah menjadi positif. Jadi kalau misalnya kita rubah jadi seperti ini kan sama aja. 1,5 per 2x per 100. Itu boleh ya. Oke. Kemudian ya, kita sederhanakan, ini tinggal dikalikan silang. Ini berarti 150 sama dengan 2x. Berarti dari sini x-nya ketemu sama dengan 75. Nah, x-nya di sini 75. Nah, di sini kelimpahannya di sini adalah 75. Artinya untuk kelimpahan CU65 itu sama dengan, ini sama aja dengan 75%. Sementara ini kan berapa? Untuk CU65. Nah, CU65-nya kelimpahannya itu sama aja dengan 100 min 75. Hasilnya adalah berapa ini? 25%. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa kelimpahan isotop CU63 ya di alam itu adalah 75%, sementara untuk CU65 di alam itu ada 25%. Oke, demikian video untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.